Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Danik kita akan belajar kimia. Nah, sebelum kita akan membahas soal, kita lihat dulu, refreshing dulu ya sebelum kita pusing membahas soal. Ada ikan-ikan yang berenang ke sana ke sini. Bagus ya. Oke, nah sekarang apa yang akan kita bahas untuk saat ini? Ya, pembahasan soal tentang hukum Gay-Lussac. Pernahkah kalian ketemu tipe soal yang seperti ini? Jadi, ada volume campuran antara dua gas. Kalian diminta untuk menentukan berapa volume gas masing-masing. Pernah ketemu? Ya, untuk cara pengerjaannya sebenarnya mirip ya. Paling hanya beda senyawanya atau gas campurannya apa. Nah, tapi modelnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara mengerjakannya. Kita baca dulu soalnya. Sebanyak 20 liter campuran gas propana C3H8 dan gas butena C4H8 dibakar pada temperatur dan tekanan sesuai persamaan berikut ini. Nah, di sini C3H8 direaksikan dengan oksigen, berarti ini adalah reaksi pembakaran. Di sini koefisiennya sudah ada. Biasanya kalau koefisiennya sudah ada berarti sudah setara. Tapi ingat ya, kalau misalkan dalam reaksi ini belum ada angka koefisien, berarti kalian harus cek dulu apakah sudah setara atau belum. Nah, sekarang di sini reaksinya sudah disetarakan, kemudian ada data bahwa volume gas CO2 nih, setelah pembakaran keduanya terbakar, totalnya yang dihasilkan adalah 68 liter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dari 20 liter campuran antara propana dan butena, masing-masing ini berapa liter? Apakah ini 8 liter, apakah ini 12 liter, atau sebaliknya, atau ini sama-sama 10 liter, jadi totalnya 20 liter, atau bagaimana? Nah, sekarang coba kita akan mengerjakan. Nah, langkah pertama apa yang kalian lakukan? Kalian memisalkan dulu ya. Jadi, misalkan nih, volume propana C3H8 ditambah dengan volume C4H8, itu kan totalnya adalah 20 liter. Nah, kamu misalkan salah satunya, misalkan yang volume C3H8 adalah X. Nah, kalau misalkan volumenya si C3H8 adalah X, berarti nanti volumenya C4H8 berarti tinggal apa? Iya, pindah arus ke sini kan jadi kurang ya. Jadi 20 dikurang X liter ya. Nah, kamu misalkan seperti ini. Jadi nanti volume C3H8-nya adalah X liter. Nah, sekarang bagaimana langkah berikutnya? Coba kita tulis dulu ya reaksinya dulu. Plus 5O2 menghasilkan 3CO2 plus 4H2O. Nah, yang satunya kita tulis bawahnya C4H8 plus 6O2 menghasilkan 4CO2 plus 4H2O. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tadi kan kita misalkan C3H8X ya. Ingat ya, di hukum Gay-Lussac, perbandingan volume mengikuti perbandingan koefisien. Jadi mau menentukan volume itu tinggal mengikuti perbandingan koefisiennya saja. Jadi kalau misalkan C3H8 tadi X, di sini X, padahal tadi yang diketahui kan volume CO2 ya. CO2 yang di sini tadi kan totalnya adalah 68 liter nih. Jadi kamu cari berapa volume CO2-nya. Nah, kalau ini kan lihat 1:3. Kalau di sini X berarti berapa X di sini? Iya, 3X ya, karena 1:3. Nah, tadi volume C4H8-nya kan di sini 20 min X. Nah, CO2-nya berarti berapa? Lihat nih, 1:4. Berarti ini tinggal kamu kali 4. Jadi 4 dikali 20 min X. Nah, ingat tadi ya, totalnya antara CO2 yang hasil pembakarnya yang atas sama yang bawah, totalnya adalah 68 liter. Sesuai dengan soalnya tadi ya, 68 liter. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. 3X ditambah 4 dikali 20 min X sama dengan 68 liter. 3X plus, ini kita kalikan, ya, berarti 80, dikurang, kalikan ini, berarti 4X sama dengan 68. Nah, terus 80, 3X dikurang 4X berarti min X sama dengan 68. Nah,
Misalkan kita pindah ruas ke sini X-nya, boleh biar positif. Ini pindah ke sini jadi min ya. Jadi 80 dikurang 68. Berarti X-nya berapa jadinya? Iya, 12 liter. Nah, udah ketahuan nih. X tadi siapa? Itu adalah volume C3H8. Jadi dapat tadi 12 liter ya. Nah, berarti kalau mau menentukan volumenya yang C4H8, berarti kan tinggal 20 dikurang 12. Berarti hasilnya adalah 8 liter. Nah, ini hasilnya. Jadi yang C3H8 adalah 12 liter, yang C4H8 adalah 8 liter. Berarti jawabannya yang mana ini jadinya? 12 dan 8. Yang ini berarti yang C ya jawabannya. Seperti ini. Udah ya? Oke. Nah, kalau untuk tipe soal yang lain bagaimana? Nah, sekarang kadang-kadang mau membahas tentang hukum Gay-Lussac itu kan kalian harus bisa penyetaraan ya. Nah, ini sambil Ibu mau membahas, mengingatkan kembali bagaimana cara menyetarakan bersama reaksi. Nah, misalkan di sini ada C2H6 dibakar menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Nah, langkah pertama, perhatikan di sini. Patokannya kita cari senyawa yang unsurnya paling banyak. Nah, ternyata di sini C sama H-nya paling banyak ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan mulai menghitung dari sini. Kita anggap di sini 1, jangan ditambah angka. C-nya berapa? 2. Di sini C-nya 1. Berarti kalikan 2. H-nya berapa di sini? 6. Di sini 2. Kalikan berapa? 3. Nah, sudah ya, berarti tinggal oksigennya. Nah, sekarang kita hitung O-nya yang sebelah kanan. 3 ditambah, ini 2 kali 2, 4. 4 tambah 3 berapa? 7. Nah, berarti 2 dikali berapa biar 7? Nah, cara gampang adalah tinggal 7 per 2. Nah, yang namanya koefisien itu kan bulat dan sederhana. Jadi kalau kalian mau menghilangkan pernya ya atau pecahannya ya kamu tinggal kalikan 2 semuanya. Berarti di sini nanti jadi 2C2H6 plus 7O2 menghasilkan 4CO2 plus 6H2O. Nah, seperti ini. Itu sudah setara. Nah, misalkan dalam soal nanti gini. Jika yang direaksikan di sini adalah misalkan 30 liter, di sini misalkan 35 liter, pertanyaannya berapa volume CO2 yang terbentuk misalkan. Nah, kalau dua-duanya diketahui seperti ini, masih ingat ya, kita tulis aja sebagai volume mula. Kita menentukan yang bereaksi caranya bagaimana? Nah, kita tentukan sebagai reaksi pembatas atau reaksi yang akan habis yang mana caranya adalah mula-mula bagi koefisien. Mana yang hasil pembagiannya paling kecil, dia yang akan habis. Misalkan nih, 30 dibagi 2, 15. 35 dibagi 7, 5. Mana yang hasil pembagiannya kecil? Yang ini ya. Nah, tadi 5 ya. Nah, berarti dia yang akan habis semuanya. Ini sebagai reaksi pembatas. Nah, kalau sebagai reaksi yang habis, berarti kamu tulis di sini 35. Nah, sekarang untuk menentukan berapa volume yang bereaksi, ngikuti tadi perbandingan. Cara gampangnya gini aja deh. 7 ke 35 tadi kali berapa ya? Oh, kali 5. Nah, ini sekarang kita kali 5 semuanya koefisiennya ya. Kali 5 berarti 10. Yang ini kali 5, 20. Kali 5, 30. Nah, berarti nanti saat reaksi selesai, di sini mula-mulanya 30 yang bereaksi 10, berarti sisa berapa? Sisa 20 liter. Ini habis. Yang sebelah sini produk tinggal dijumlah aja. Berarti ini 20 liter. Yang ini 30 liter. Nah, oke, seperti itu. Jadi nanti kalau ditanya berapa volume CO2 yang terbentuk, ya udah ini 20 liter. Berapa volume H2O yang terbentuk? 30 liter. Berapa reaktan yang tersisa? Oh, reaktan yang tersisa ternyata C2H6 sebanyak berapa? 20 liter. Nah, mudah ya. Nah, sebenarnya prinsipnya adalah menggunakan perbandingan koefisien. Nah, misalkan ada soal yang berikutnya. Sama modelnya kayak gini. Tetapi yang diketahui hanya salah satu. Langkah pertama apa? Langkah pertama adalah menyetarakan dulu. Nah, kita akan mulai dari mana nih yang kira-kira unsurnya paling banyak? Oh ya, di sini ya. Nah, kita mulai dari sini. C-nya 3, berarti kalikan 3. Hanya 6. 2 kali berapa biar 6? Berarti kalikan 3. Nah, kita hitung O-nya
Ini O-nya 3 ditambah, ini 6 ya. 6 tambah 3, 9. Berarti di sini adalah 2 kali berapa biar 9? Karena ketemu ganjil ya udah 9 per 2. Nah, untuk menghilangkan per 2-nya tinggal dikalikan 2 semua. Jadi kita tulis ya. 2C3H6 ditambah 9O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, misalkan dalam soal ini diketahui gini, volume oksigen yang dibutuhkan ternyata di sini adalah 36 liter. Pertanyaannya, berapa volume C3H6 yang dibutuhkan? Nah, kamu tinggal mengikuti perbandingan saja. Nah, kayak gini nih, 9 ke 36 kali berapa ya? Oh, ini kali 4. Nah, kalau kali 4 ya berarti ini juga kali 4 koefisiennya. Berarti hasilnya berapa? Iya, di sini 8. Kali 4, 24. Kali 4, 24. Nah, jadi kalau ditanya, berapa karbon dioksida yang terbentuk? Ya, 24 liter. Berapa H2O yang terbentuk? 24 liter. Berapa C3H6 yang dibutuhkan? 8 liter. Kalau misalkan ternyata agak sulit untuk menentukan berapa zat yang bereaksi ya atau volume yang dihasilkan, boleh menggunakan perbandingan. Ingat, ini kan perbandingan koefisien. Tinggal kalian pakai perbandingan saja. Misalkan nih, mau menentukan volume C3H8, berapa yang terbentuk? Caranya gimana? Koefisien yang ditanya, itu di atas, dibagi dengan koefisien yang diketahui. Tadi yang ini yang diketahui ya. Nah, berarti 9. Nah, kamu kali dengan volume yang diketahui. 36, berarti kita tinggal kalikan. 36 bagi 9 berapa? Coret-coret, dapat 4. 4 kali 2 berapa? Dapat 8. Nah, sama kan seperti ini modelnya. Nah, untuk mencari yang lain hampir sama caranya. Pakai perbandingan. Oke, nah nanti kalian bisa pahami dengan mengerjakan soal-soal yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.